Salam berjumpa kembali di channel Faktual News 77. Fakta baru, kesaksian soal alasan Soeharto tidak jadi korban PKI seperti jenderal lain dalam gerakan 30 September PKI. Sumber berita dari Tribun, Cirebon.com. Dalam peristiwa gerakan 30 September PKI, sosok Soeharto yang tidak turut menjadi korban pembantaian PKI sempat banyak dipertanyakan. Soeharto adalah satu di antara jenderal yang lolos dari peristiwa penculikan, pembunuhan, dan peristiwa gerakan 30 September PKI. Soeharto lolos dari penculikan dan pembunuhan yang dilakukan pasukan Cakrabirawa dalam tragedi G30 SPKI. Ada apa dengan Soeharto dalam peristiwa gerakan 30 September PKI? Sebelum kita melanjutkan, mohon pemirsa memberi dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Jika tidak ingin ketinggalan info-info berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Lolosnya Soeharto menimbulkan berbagai teori tentang dalam peristiwa gerakan 30 September PKI, sehingga timbul prasangka yang meyakini Soeharto lah yang sebenarnya berada di balik peristiwa gerakan 30 September PKI dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Teori keterlibatan Soeharto didukung sebuah pertanyaan sederhana: mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya? Selama puluhan tahun, pemerintah Orde Baru dan sekolah mengejarkan peristiwa gerakan 30 September PKI, ulah Partai Komunis Indonesia PKI. Faktanya, penculikan dan pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965 tak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Peristiwa gerakan 30 September akibat adanya kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau dewan jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno waktu itu. Peter Kesendah dalam Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI 2016 menulis, PKI mendapat informasi tersebut dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Pada tahun 1965, militer pecah menjadi beberapa faksi yang saling merebutkan pengaruh dan kekuasaan. Di antaranya, sebagian kecil yang simpati terhadap PKI. PKI adalah salah satu partai penguasa saat itu. Kader-kader PKI sukses menduduki kursi dewan dan kursi pejabat. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, negara-negara pemenang saling bersaing merebutkan pengaruh. Di berbagai negara, persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini menimbulkan dunia menjadi dua. Misalnya, Uni Soviet dengan paham komunisme dan ada Amerika dengan paham kapitalisme. Di tahun 1960-an, Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan anti Barat. Sedangkan Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Dari keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Di antaranya adalah Kolonel Abdul Latif, Komandan Garnisium Kodam Jaya, Letnan Kolonel Untun, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka mendapat dukungan sejam kemarsuman kepada Biro Cekaus BC. PKI merupakan badan intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Sejam bersama para perwira militer. Simpatisan pro PKI itu berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Ternyata rencana ini gagal total. Persiapan tidak dilakukan dengan matang, para jenderal malah dibunuh.
di mana Soeharto waktu itu. Dalam kesaksian kepada Mahkamah Militer, Latif bercerita alasannya tidak memasukkan nama Soeharto karena kami anggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran, kata Latif seperti dikutip dari buku Gerakan 30 September PKI, Pelaku Pahlawan dan Petualangan 2010. Latif juga melapor ke Mayor Jenderal Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komandang Strategi Angkatan Darat. Langkah mengejutkan ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Mayor Jenderal Umar dan Pangdam Brawijaya Mayor Jenderal Basuki Rahman. Latif menyebut sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto ketika itu hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto memilih mengabaikan Latif yang menyampaikan rencana menggagalkan kudeta tersebut. Soeharto mengakui ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa Gerakan 30 September. Dalam wawancara dengan Der pada 19 Juni 1970, Soeharto mengaku ditemui di Rumah Sakit PAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Soeharto saat itu tengah menjenguk anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy, yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sop panas. Dia justru akan membunuh saya, tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Soeharto. Namun dalam autobiografinya Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1988, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Setelah peristiwa Gerakan 30 September, suasana memanas. PKI dianggap sebagai dalang utama. Masyarakat sipil, mahasiswa, dibantu tentara menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran meminta PKI dibubarkan dan ekonomi diperbaiki. Puncaknya pada 11 Maret 1966, Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Darat mendapat mandat Soekarno untuk mengatasi keamanan. Permintaan yang dikenal dengan Super Semar Surat 11 Maret itu membuka pintu bagi Soeharto untuk mengambil kekuasaan dari Soekarno. Soeharto muncul sebagai pahlawan kala itu. Soeharto sukses menumpas PKI dan menjadi presiden. Setidaknya 500.000 orang yang dituduh PKI atau simpatisannya dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Latif yang merasa dikhianati oleh Soeharto. Jadi siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan pembunuhan para jenderal tersebut? Saya yang telah memberi laporan lebih dulu kepada Jenderal Soeharto, atau justru Jenderal Soeharto yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa, kata Latif dalam kesaksiannya. Nyatanya sama sekali tidak pernah ada langkah-langkah untuk menambah penjagaan. Sebaliknya, peristiwa-peristiwa Gerakan 30 September meletus. Selain menghantam Gerakan 30 September, juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Mereka bertiga, Soeharto, Umar, dan Basuki Rahmat, kemudian malahan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, ucap Latif. Nah, itulah tadi guys, apa yang kami sampaikan. Pemirsalah sendiri yang menilainya. Sumber berita dari tribuncirebon.com. Kebenarannya wallahualam, hanya Allah yang tahu. Inilah sejarah. Dan silakan pemirsa beri komentarnya. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.